Lalu sang gadis bertanya kepada laki-laki tersebut, "Mas, sibukkah malam ini?" Tanya si gadis sambil memainkan rambutnya yang panjang yang terurai dengan manjanya. Laki-laki tersebut mengamati dari atas sampai bawah wanita yang memakai gaun yang mini, seksi dan memperlihatkan lekuk tubuhnya, seraya berucap, Sepi, sepenggal kisah Islami. Ngabuburit bersama Jejak Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Jejak Islamiyah. Kali ini kami akan mengutip sebuah kisah kiriman dari email dari Ananda Afrida Rusmila Dewi. Ini adalah kisah seorang wanita yang mendapatkan hidayah di malam Lailatul Qadar. Dalam tanda kutip, wanita tersebut adalah wanita malam. Gadis dengan pakaian minim sedang menunggu di lampu merah, seperti kebanyakan gadis-gadis malam lainnya, untuk menunggu seseorang yang mau membayarnya. Matanya menangkap sosok seorang laki-laki yang membawa mobil mewah. Lampu merah mulai menyala dan semua mobil berhenti. Tanpa pikir panjang, sang gadis berjalan mendekat pada mobil yang mewah yang ditumpangi seorang laki-laki. Gadis itu mengetuk pintu mobilnya seraya bersuara menyuruh untuk menurunkan kaca mobilnya. Tentu sang laki-laki yang membawa mobil mewah tersebut heran. "Ini ada apa?" Sang laki-laki bertanya pada wanita yang memakai pakaian minim pada malam itu. Lalu sang gadis bertanya kepada laki-laki tersebut, "Mas, sibukkah malam ini?" Tanya si gadis sambil memainkan rambutnya yang panjang yang terurai dengan manjanya. Laki-laki tersebut mengamati dari atas sampai bawah wanita yang memakai gaun yang mini, seksi dan memperlihatkan lekuk tubuhnya, seraya berucap Astaghfirullahaladzim. Lampu yang semula merah kini berganti hijau. Dengan gerakan cepat, gadis berpindah ke mobil lain, dan kebetulan saat itu ada satu mobil yang pintunya tidak dikunci. Lalu dibuka pintu tersebut oleh sang gadis. Sang gadis tidak berpikir panjang, duduklah sang gadis di samping seorang laki-laki yang mengendarai mobilnya tersebut. Tentu sang laki-laki tersebut kaget atas kehadiran wanita yang berpakaian minim di sampingnya. Lalu sang laki-laki tersebut bertanya kepada sang gadis, "Ada apa ini?" Laki-laki tersebut sempat emosi, namun amarahnya redah dikarenakan bunyi klakson yang ada di belakang mobilnya. Ia pun segera melanjutkan perjalanannya tanpa berpikir panjang dan membiarkan sang gadis tersebut duduk di dalam mobilnya. Si gadis pun tidak pernah tahu bahwa perjalanannya saat itu akan mengantarkan perjalanannya di kemudian hari dan menjadikan seseorang yang soleh. Di dalam perjalanannya, si gadis heran melihat bangunan-bangunan masjid di sekitar. Sebuah masjid megah, dan kemudian laki-laki tersebut memarkirkan kendaraannya. Kemudian laki-laki berkata kepada sang gadis, "Ayo turun." Tentu saja sang gadis heran karena dengan pakaian yang mini dan tidak merasa pantas untuk turun di area parkir masjid. Kemudian dengan terpaksa sang gadis pun akhirnya turun dari mobilnya. Seraya dalam hati sang gadis berkata, "Wah, kali ini aku salah sasaran. Ternyata yang di sampingku adalah seorang ustadz." Sang gadis pun dibuat heran
kerumunan seorang wanita yang memakai jilbab dan seorang laki-laki yang berpakaian rapi secara Islami berebut untuk bersalaman kepada laki-laki yang ditumpanginya tadi. Ternyata laki-laki tersebut adalah seorang ustadz. Dia siapa ustadz? Ada salah satu ibu-ibu di kerumunan bertanya kepada ustadz tersebut. Kemudian sang ibu melanjutkan pertanyaan, apakah ini istri ustadz? Lalu sang ustadz berkata, bisakah kau meminjamkan pakaian kepadaku dan aku akan sangat merasa bahagia jikalau di antara kalian bisa meminjamkan pakaian kepada gadis ini. Tak perlu meminta dua kali, seorang pun menggandeng gadis tersebut yang berpakaian minim, yang seksi. Dibawalah gadis ke rumahnya yang kebetulan rumah ibu tersebut dekat dengan masjid. Kemudian sang ibu mendandani gadis yang berpakaian minim dengan pakaian yang syar'i yang menutup auratnya dan memakaikan gadis tersebut dengan hijab. Seraya ibu tersebut berkata kepada gadis, sungguh kau cantik ustadzah. Dan gadis pun menundukkan kepalanya. Ustadzah cantik sekali, kata ibu-ibu yang meminjamkan baju kepada sang gadis. Sang gadis pun melihat pantulan wajahnya dari cermin. Rambutnya yang semula terurai, badannya yang semula terbuka auratnya, kini tertutupi oleh busana yang sangat indah. Rambutnya tertutup oleh hijab dan tubuhnya yang seksi kini telah terbalut oleh busana muslim. Seraya dalam hati gadis berkata, aku sungguh merasa terhormat dengan pakaian yang tertutup ini. Selama ini sang gadis merasa diperlakukan seperti sampah yang tidak pernah ada harga dirinya di mata laki-laki. Dikarenakan sang gadis adalah dalam tanda kutip pekerja malam yang selalu mengumbar aurat di pinggir jalan. Namun kali ini sang gadis menemukan kehidupan baru. Serasa ia membuka lembaran baru dalam kehidupannya. Ia seperti barang yang paling berharga. Ia dihormati, disayangi, dan akhirnya hati sang gadis berkata, selama ini aku telah membuang harga diriku, dan malam ini aku bertekad untuk mengembalikannya. Bukan hanya perihal harga diri di hadapan manusia, tetapi harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada seorang ibu-ibu yang berceletuk dan berkata kepada sang gadis, wahai ustadzah, doakan kami, semoga kami selalu diberi kebaikan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian sang gadis merasa heran, oh, saya aja tidak bisa berdoa, kenapa ada ibu-ibu yang menyeletuk meminta doa kepadaku. Namun dengan terpaksa sang gadis pun melantunkan yang ia bisa. Ternyata ia masih bisa melantunkan suatu surah Al-Fatihah. Maka dibacakanlah surat Al-Fatihah tersebut kepada ibu-ibu yang meminta doa. Namun dalam hatinya sang gadis merasa malu bahwa sang gadis merasa tidak pantas berdoa di hadapan ibu-ibu karena sang gadis merasa kotor. Terbesit dalam ingatannya bahwa kemarin aja saya masih melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kenapa sekarang aku berdoa di hadapan ibu? Sang gadis pun merasa heran pada malam itu. Dan mungkin inilah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
di malam 23 Ramadan, sang gadis pun bertekad dalam hatinya, ia akan bertobat dan akan meninggalkan masa kelam yang telah membawanya ke jurang kenistaan yang menghancurkan harga dirinya selama ini. Kemudian sang ustadz muncul di hadapan sang gadis seraya bertanya sang ustadz, bagaimana? Sang gadis pun hanya menundukkan kepala sambil meneteskan air mata penyesalan di hadapan sang ustadz. Kemudian sang ustadz berkata pada sang gadis, orang-orang pada ramah padamu ya, memperlakukanmu dengan baik. Jikalau engkau kembali menjadi gadis yang kemarin, tentu saja kamu tidak akan mendapatkan kehormatan yang seperti ini, wahai gadis. Kemudian sang gadis berkata kepada ustadz, aku ingin bertobat, wahai ustadz, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Dan apakah Allah masih bisa mengampuniku yang setiap malam saya melakukan dosa besar, dosa yang tidak pantas saya lakukan, dosa yang sangat tidak terpuji di hadapan Allah. Masihkah ada pintu taubat untukku, wahai ustadz? Sang gadis bertanya kepada sang ustadz. Kemudian sang ustadz berkata kepada sang gadis, beruntunglah kau gadis, malam ini kau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatimu terketuk untuk berubah. Yang dulu awalnya kelakuanmu tidak terpuji, dan malam ini kau bertekad ingin merubah dan membuka lembaran baru. Beruntunglah dan bersyukurlah engkau sang gadis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan hidayah pada malam 23 Ramadan ini. Ada sebuah cerita, gadis. Ada seorang pelacur yang menolong seekor anjing yang sedang kehausan kala itu. Ia segera membuka sepatunya dan mengambil air untuk memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan kala itu. Karena kebaikan seorang tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan semua kesalahannya atas kebaikannya terhadap seekor anjing. Yakinlah gadis bahwa Allah Maha Pengampun. Mungkin di bulan Ramadan ini, di akhir Ramadan tanggal 23 ini, Allah akan membukakan pintu taubat untukmu, dan kau harus memaksimalkan taubatmu seraya beristighfar kepada Allah. Buanglah masa kelammu. Hari kemarin boleh kotor, tetapi hari esok adalah lembaran yang suci, yang putih, yang kau harus isi dengan hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah perjalanan seorang gadis yang awalnya dalam tanda kutip menjadi seorang pelacur dan kini menjadi seorang yang terhormat. Hikmah yang bisa kita petik dari sepenggal kisah ini adalah apabila kita mempunyai kemauan yang besar, punya kemauan untuk merubah dari hal yang buruk menjadi hal yang baik, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi jalan dan kemudahan bagi kita semua. Semoga di bulan Ramadan ini kita selalu senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kelancaran dalam beribadah, diberi keistiqomahan dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepenggal kisah akan kembali di ngabuburit di bulan Ramadan berikutnya.